Ardi duduk di lantai rumah kontrakannya yang sempit, dikelilingi tumpukan barang rongsokan. Kipas angin butut berputar pelan, menerbangkan debu tipis. Jemarinya lincah memilah kabel dan komponen elektronik bekas. Sebuah mimpi besar tersembunyi di balik kesederhanaan hidupnya, jauh dari keramaian dan sorotan. Di sudut laboratorium IPA sekolah, Ardi sibuk merakit sebuah alat dari material daur ulang. Keringat membasahi pelipisnya saat mencoba menyambungkan beberapa kawat rumit. Sesekali dia mendesah frustrasi, namun pantang menyerah. Alat sederhana itu adalah harapannya untuk menunjukkan sesuatu yang berarti. Langkah kaki Bu Ratna, guru IPA yang terkenal tegas dan perfeksionis, terdengar mendekat. Matanya menatap tajam ke arah Ardi, menyapu tumpukan rongsokan di mejanya dengan pandangan meremehkan. Senyum tipis, penuh cibiran, terlukis di wajahnya. Suasana tegang seketika menyelimuti ruangan. Hari presentasi proyek tiba. Meja-meja berjejer rapi dengan proyek-proyek mewah, robot canggih, model tata surya interaktif. Murid-murid dari keluarga berada berdiri bangga di samping kreasi mereka, siap menerima pujian. Ardi menunggu gilirannya dengan jantung berdebar kencang, tangannya dingin. Giliran Ardi tiba. Dengan gugup, ia mengangkat alatnya yang terbuat dari botol plastik bekas, dinamo mainan, dan beberapa LED redup. Suasana hening sejenak, kemudian beberapa bisikan sinis mulai terdengar. Ardi merasakan tatapan menghakimi dari seisi ruangan, membuatnya semakin ciut. Bu Ratna mendekat, memandang alat Ardi dengan dahi berkerut. "Apa ini, Ardi?" Suaranya dingin, menusuk. "Sampah? Ini presentasi ilmiah, bukan tempat pembuangan barang bekas. Kamu serius dengan ini?" Kata-katanya memukul Ardi telak, seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Ekspresi jijik jelas terpancar di wajah Bu Ratna saat ia menunjuk-nunjuk proyek Ardi. Ia menghela napas panjang, seolah Ardi telah membuang waktunya yang berharga. Beberapa siswa mulai menahan tawa, menyiratkan ejekan pada ketidakmampuan Ardi yang dianggapnya sangat memalukan. Tawa sinis meledak di seluruh ruangan, menggema di telinga Ardi. Ia menunduk, matanya panas dan berlinang. Rasa malu yang membakar menjalar dari wajah hingga ujung kakinya. Proyeknya, hasil kerja keras dan mimpinya, kini terasa hancur berkeping-keping, direndahkan di depan semua orang. "Lebih baik kamu bereskan sampah ini dan pulang saja," kata Bu Ratna tajam, tangannya mengisyaratkan pengusiran. "Jangan buang-buang waktu kami." Ardi merasakan pukulan telak yang menghempas semangatnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengumpulkan puing-puing proyeknya. Ardi berjalan sendirian di bawah rintik hujan, air mata bercampur dengan tetesan air yang membasahi wajahnya. Puing-puing proyeknya ia peluk erat, seolah melindungi sisa-sisa mimpinya. Hati Ardi terasa perih, dipenuhi rasa malu yang teramat dalam dan kemarahan terpendam yang membara. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Ardi menatap pecahan proyeknya. Bayangan wajah Bu Ratna dan tawa teman-teman masih terbayang jelas. Namun, alih-alih menyerah, bola matanya mulai memancarkan kilatan tekad yang membara. Rasa sakit itu kini bermetamorfosis menjadi energi positif. Ardi mulai menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku-buku fisika, kimia, dan elektronika tua yang ia pinjam dari perpustakaan umum. Lampu belajar redup menjadi saksi bisu setiap coretan dan hitungan rumitnya. Pengetahuannya berkembang pesat, bagai tunas yang mulai tumbuh. Setiap sore setelah sekolah, Ardi menyusuri pasar loak, mencari komponen bekas yang masih bisa berfungsi. Ia menawar harga dengan gigih, seringkali berhasil mendapatkan barang berharga dengan harga sangat murah. Setiap komponen adalah bagian dari mimpinya yang sedang ia bangun kembali.
Diam-diam, Ardi kembali ke lab sekolah setelah jam pelajaran usai, bahkan sampai larut malam. Ia bekerja tanpa lelah, memperbaiki dan menyempurnakan proyeknya. Hanya suara desi solder dan ketukan kecil yang terdengar menemani kesunyian malam di gedung sekolah yang gelap. Suatu malam, Pak Budi, penjaga sekolah, melewati lab dan melihat Ardi yang masih sibuk. Alih-alih menegur, ia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti ketekunan Ardi. Ada secercah pengertian dan dukungan tak terucap dari sosok sederhana itu yang menghangatkan hati Ardi. Ardi memberanikan diri menunjukkan kemajuan proyeknya kepada Pak Budi. Ia menjelaskan prinsip kerjanya dengan antusias. Pak Budi mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk kagum. Dukungan dari Pak Budi memberinya kekuatan baru, membuatnya merasa tidak sendirian lagi dalam perjuangannya. Risa, teman sekelas Ardi yang pendiam dan sering duduk di sudut, sering melihat Ardi bekerja. Tanpa bicara, sesekali ia meninggalkan catatan kecil berisi semangat atau sekotak makanan ringan di meja Ardi, seolah ingin berbagi kekuatan. Ardi menemukan catatan Risa, hatinya tersentuh. Ia tak pernah menyangka ada yang memperhatikan dan peduli. Dukungan tak terucap itu memberinya kekuatan besar, mengisi kembali energinya yang terkuras. Ia merasa tidak sendiri lagi dalam menghadapi cibiran dan keraguan. Proyek Ardi mulai menunjukkan bentuk yang lebih rapi. Fungsionalitasnya semakin jelas. Dari kumpulan barang bekas, kini tercipta sebuah alat yang menjanjikan, siap menjadi sebuah inovasi. Cahaya kecil harapan bersinar terang, mengusir bayangan kegagalan masa lalu. Saat melewati papan pengumuman, mata Ardi terpaku pada sebuah poster lomba sains inovasi tingkat nasional. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah kesempatan untuk membuktikan dirinya terbuka lebar. Tekad membara di matanya. Ia tahu inilah saatnya untuk bangkit. Suasana aula sekolah yang ramai dipenuhi siswa dan guru. Pameran sains tahunan sedang berlangsung meriah. Ardi berdiri di samping mejanya yang sederhana, di mana proyeknya kini terpajang dengan rapi. Ia menatap keramaian itu dengan perasaan campur aduk, antara cemas dan penuh harapan. Langkah kaki Bu Ratna terdengar. Ia sedang berkeliling memeriksa setiap proyek. Pandangannya menyapu keramaian, lalu terpaku pada sosok Ardi. Sebuah ekspresi terkejut melintas di wajahnya melihat Ardi berpartisipasi, mengingat kejadian memalukan beberapa bulan lalu. Seorang juri, seorang pakar teknologi ternama dari universitas, berhenti di meja Ardi. Ia memandang alat sederhana namun canggih itu dengan minat. Matanya menyala dengan rasa ingin tahu. Alat Ardi, sebuah purifikasi air bertenaga surya dari limbah elektronik, menarik perhatian sang juri. Ardi mulai menjelaskan prinsip kerja alatnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan pemahaman mendalam. Sang juri mengangguk-angguk kagum, sesekali mengajukan pertanyaan teknis yang Ardi jawab dengan jelas dan tepat. Bu Ratna berdiri tak jauh, wajahnya tegang. Ia mencoba terlihat tidak peduli, sibuk berbicara dengan guru lain, namun matanya terus mencuri pandang ke arah meja Ardi. Rasa penasaran bercampur kecemasan mulai menyelimuti dirinya. Ada keraguan merayapi hatinya. Momen pengumuman pemenang tiba. Kepala sekolah menyebut nama-nama juara. Jantung Ardi berdegup kencang. Kemudian, nama Ardi dari SMA Harapan Bangsa disebut sebagai juara pertama. Sorak-sorai membahana, tepuk tangan riuh memenuhi aula, menggetarkan seluruh ruangan. Ardi berjalan menuju panggung, kakinya terasa ringan, senyum tipis terukir di bibirnya. Tatapannya menyapu seisi ruangan, bertemu pandang dengan Bu Ratna yang kini terpaku, matanya melebar tak percaya. Sebuah kemenangan manis yang tak perlu kata-kata. Wajah Bu Ratna memucat, rasa malu merayapi dirinya.
Penyesalan terukir jelas di raut mukanya saat melihat Ardi berdiri di atas panggung menerima piala kebanggaan. Ia menyadari betapa besar kesalahannya meremehkan potensi seorang siswa. Ardi memegang piala di tangannya, merasakan beratnya sebuah pembuktian. Ia tahu ini bukan tentang dendam, melainkan tentang menunjukkan bahwa tekad dan kerja keras bisa mengatasi segala keraguan. Sebuah senyum tulus merekah di bibirnya, penuh kelegaan dan kebanggaan. Wartawan mengerumuni Ardi meminta komentar. Sekolahnya kini bangga memiliki seorang penemu muda. Kemenangan ini bukan hanya miliknya, melainkan juga untuk semua yang pernah diremehkan. Sebuah babak baru dalam hidup Ardi dan dalam sejarah sekolah itu telah dimulai, penuh harapan dan inspirasi.